Saudari dan saudara yang terkasih, masih kembali dengan tema atau isu tentang berhala, penyembahan berhala, idolatria. Suatu isu yang lama, yang sudah sering kita dengarkan, yang ditujukan kepada orang Kristiani secara umum atau orang-orang Katolik secara khusus. Isu yang menjadi hangat kembali, terutama dengan pernyataan saudara Daniel Mananta yang dikaitkan dengan pernyataan Abdul Somad beberapa waktu yang lalu. Dua pernyataan yang kurang lebih mirip, dan seperti yang dikatakan oleh Daniel, bahwa ia setuju dengan pandangan Abdul Somad bahwa ada unclean spirit di patung, unclean spirit, roh jahat atau roh yang kotor. Terutama kita di sini mau memperdalam iman kita, menggunakan pernyataan-pernyataan kontroversial ini sebagai kesempatan untuk belajar bersama. Saya tertarik untuk membaca kembali beberapa teks Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang menurut saya akan membantu kita untuk memperdalam apa artinya berhala, dan kemudian kita bisa menanggapi pernyataan-pernyataan itu secara jernih, ya, sekali lagi sebagai suatu kesempatan untuk belajar, autokritik juga bagi kita, orang Kristiani, orang Katolik. Kita lihat ada ayat yang sangat jelas, ya, dalam perjanjian lama, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi. Dari ayat ini kita bisa menunjukkan dua hal yang berbeda sebetulnya, ya, agak distingsi, ya. Larangan membuat patung itu bukan suatu larangan yang berdiri sendiri. Larangan itu dikaitkan dengan suatu konteks, ya, yaitu supaya orang Israel tidak menjadikan patung itu sebagai objek berhala, menjadikannya sebagai Allah yang baru, ya, menyaingi Allah Yahweh. Jadi sekali lagi, bukan hanya karena membuat patung, tetapi membuat patung dan menjadikannya sebagai objek berhala, menjadi Allah yang menyaingi Allah Yahweh. Nah, kita perlu memperhatikan ini, ya. Jangan sampai kita membaca teks-teks kitab suci dengan sepenggal kalimat atau, ya, dengan ide yang terpecah-pecah, ya, sehingga kita tidak mengerti, tidak merefleksikan suatu frase, satu ayat secara utuh, ya. Di teks, Ulangan 5 ayat 7-9 misalnya, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya, sama seperti tadi, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, ya, yang di bumi, di bawah, ya, dan seterusnya. Jadi kemudian kalimat dari ayat ini disambung, ya. Jangan kita berhenti di situ, ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, ya. Ini sangat menarik ekspresi dari sastra ini yang mengatakan Allah itu Allah yang cemburu, untuk mau mengatakan bahwa, ya, dia satu-satunya Allah yang pantas dipuji, disembah, ya. Dialah Allah yang berinisiatif memilih menjadikan Israel sebagai umat pilihannya. Maka sekali lagi, bukan larangan membuat patung dalam arti, ya, berdiri sendiri, netral, tetapi larangan untuk membuatnya dan menjadikannya sebagai objek untuk berhala. Sekali lagi, dengan demikian menggantikan, ya, Allah yang Maha Luhur, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah satu-satunya. Nah, tapi juga kalau kita mau memperkaya literasi kita, kita lihat bahwa ada teks yang lain yang tidak kalah menarik juga, ya. Keluaran 25 ayat 18-19. Nah, di sini teks ini berbicara tentang tabut perjanjian. Di situ justru Allah, ya, memerintahkan orang Israel untuk membuat dua patung kerub, ya, dua patung dari emas, ya. Dan haruslah kau buat dua kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu, ya. Jadi
karena tabut perjanjian itu begitu sentral, sesuatu yang begitu penting bagi orang Israel, ya, maka dia harus disimpan di tempat yang khusus, yang istimewa. Kalau kita baca teks ini, sebetulnya Allah memberikan perintah yang sangat detail, ya, bagaimana harus dibuat suatu tempat yang khusus dengan kayu pilihan, dengan emas pilihan, ya, untuk menyimpan tabut perjanjian itu. Maka Allah memerintahkan supaya di atas, ya, bangunan, di atas ruang, ya, untuk menyimpan tabut itu haruslah dibuat 2 kerub dari emas. Untuk apa? Pasti bukan untuk berhala. Nah, Allah sendiri yang memerintahkan. Maka di sini dimaksudkan untuk apa? Supaya tempat yang kudus, yang suci ini, ya, dilambangkan dengan 2 kerub itu, ya. 2 kerub ini mengekspresikan, melambangkan bahwa hukum Tuhan adalah sesuatu yang begitu istimewa, bahwa tabut perjanjian itu yang mana ada hukum Tuhan itu sesuatu yang kudus, ya. Kata kudus berarti milik Allah. Kudus dikaitkan hanya dengan Allah sendiri, ya. Maka ada lambang, ada simbol yang menegaskan ciri kudus itu. Dalam hal ini Allah memerintahkan supaya dibuat, ya, 2 kerub emas, ya, untuk menunjukkan, ya, simbol, ya, kekudusan dari tabut perjanjian itu. Nah, ini menarik karena sekali lagi tadi, ya, bahwa larangan untuk membuat patung itu, ya, bukan larangan yang berdiri sendiri, tetapi larangan yang dikaitkan, ya, dalam konteks, ya, menyembah berhala, ya. Maka membuat patung atau membuat, ya, ikon atau aksesoris lain yang dikaitkan atau digunakan sebagai sarana rohani bukan pada dirinya sesuatu yang buruk dan salah, ya. Bukan dengan sendirinya suatu berhala, ya. Menjadi berhala ketika itu digunakan sebagai objek untuk menggantikan Allah. Tetapi menjadi sesuatu yang biasa dan wajar kalau digunakan sebagai, ya, tadi ungkapan ekspresi, ya, kekudusan sesuatu, ya, yang berkaitan dengan Allah sendiri. Nah, dalam hal ini perlu kita katakan, ya, bahwa di dalam sejarah gereja yang panjang berabad-abad lamanya begitu banyak karya seni yang dibuat oleh manusia. Kalau kita melihat, ya, gereja-gereja, katedral-katedral yang besar di Eropa, ya, kita melihat begitu banyak ikon, begitu banyak patung, begitu banyak karya seni. Apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa semua itu, ya, berhala? Kan tentu tidak, ya. Kita harus melihatnya dengan kacamata yang lebih seimbang, ya, bahwa orang melakukan itu dengan, ya, karya seni, dengan nilai seni yang luar biasa. Patung La Pietà dengan detail-detail yang sangat menarik dan mengagumkan. Semua orang datang untuk mengagumi patung itu. Langit-langit di Kapel Sistine dengan lukisan yang begitu mengagumkan, yang mengisahkan seluruh karya penyelamatan Allah. Apakah ini berhala? Tentu tidak, ya. Kita harus menjawabnya dengan cara pandang yang lebih terbuka, yang menunjukkan bahwa kita tidak menilai sesuatu secara dangkal. Nah, itulah karya seni, itulah, ya, ekspresi manusia yang adalah makhluk indrawi, ya, dengan kemampuan seni, kemampuan intelijensinya, ya, cita rasa seninya diungkapkan dengan itu. Sekali lagi di sini, ya, aksesoris seni, ya, tidak pada dirinya adalah suatu berhala, melainkan ketika manusia yang menjadikannya itu menjadikannya sebagai objek berhala, ya. Nah, menarik untuk kita perhatikan dan kita dalami bahwa dalam bahasa Santo Paulus misalnya, ya, berhala tidak dikaitkan dengan aksesoris atau, ya, patung atau ikon tertentu, ya. Berhala ditempatkan dalam kategori sikap manusia, ya. Kita kalau membaca 1 Korintus 5 ayat 10, di sana Paulus berbicara tentang berhala dikaitkan dengan apa? Orang yang berbuat cabul, orang yang kikir, penipu. Dalam Efesus 5:5 dikatakan, ya, berhala dikaitkan dengan apa? Orang yang cemar atau sundal, orang serakah, ya. Dan itu dikaitkan dengan, ya, artinya penyembah berhala dikatakan oleh, ya, Paulus, ya. Atau misalnya, ya, kita lihat, ya, dalam Kolose pasal 3 ayat 5 serupa juga, ya, dia katakan,
Eh, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini kategori dari penyembahan berhala yang lebih pada sikap manusia, bukan lagi pada simbol, pada ritus agama tertentu ya, tetapi lebih mendalam ya pada sikap manusia. Dan itu kita temukan juga dalam teks Wahyu 21 ayat 8 ya. Berhala dikaitkan dengan apa ya? Orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang yang keji, pembunuh, ya, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Nah, jadi kita melihat bahwa ada sejumlah hal sikap negatif manusia yang disejajarkan dengan berhala. Berhala dalam arti sesungguhnya ya, demikian ya, sikap manusia tadi ya, penakut ya, sihir ya, orang pembunuh ya, semua termasuk dalam sikap menyembah berhala. Jadi sekali lagi di sini kita bertanya ya, jadi berhala dalam arti sesungguhnya itu ya benda ya, aksesoris atau ya sesungguhnya ya sikap manusia sendiri yang menjadikan objek mati itu sebagai sesuatu yang hidup, seolah-olah sebagai Allah, seolah-olah sebagai penyelamat. Nah, itulah ya idolatria dalam arti yang sesungguhnya. Nah, patung ya, menjadi suatu karya seni. Kita tahu bahwa bukan hanya orang Kristiani yang membuat patung ya, orang yang bukan Kristiani pun membuatnya, sekali lagi dengan cita rasa seni yang tinggi. Semuanya adalah ekspresi diri manusia yang wajar. Mereka tidak melakukan berhala ya, mereka melakukannya sebagai suatu ekspresi diri, ekspresi cita rasa seni yang mereka miliki. Nah, maka di sini saya di kali ini mau mengajak kita ya berefleksi ya, apa berhala dalam arti sesungguhnya ya. Paulus mengatakan dengan jelas, serakah, hawa nafsu, sihir, itulah iblis ya, itulah unclean spirit yang ada dalam hati manusia yang membuat sikapnya demikian ya, bukan karena benda atau objek tertentu. Dan kita mungkin patut bertanya diri, siapapun kita, agama apapun kita ya, mengapa paham kita tentang berhala bisa begitu dangkal? Apakah karena kita begitu suci, murni, sehingga kita begitu peka melihat realitas di luar kita, seperti menarik diri dari realitas-realitas lain di sekitar kita, bentuk-bentuk kepercayaan yang lain? Atau sebaliknya, jangan-jangan karena cara beragama kita itu didasarkan pada pemahaman dan literasi yang terlalu kurus, sehingga dengan demikian cara kita memandang, menilai orang lain atau agama lain juga memang dangkal ya. Cara pandang kita terungkap ya, dari bagaimana kita menilai. Kualitas iman kita akan terekspresi, terlihat dari cara kita membangun dialog ya, dengan orang lain, apakah dengan cara yang baik dan benar, yang sehat, yang wajar, atau terutama dengan menjudge, dengan mengkritik ya. Jadi mari kita bertanya sekali lagi, kenapa ya cara kita memahami dan menilai sesuatu begitu dangkal dan begitu banal. Akhirnya saya mau mengatakan ya, bahwa kita semua, apapun agama dan kepercayaan kita berbicara tentang ya pencarian makna ya dalam hidup kita. Kita semua adalah orang-orang yang bersiarah ya, dan orang bisa dalam pencarian itu ya, dia bisa tetap tinggal dalam suatu agama, keyakinan, tapi juga sangat mungkin bahwa orang berpindah, beralih dari satu agama ke agama yang lain. Bukan soal ya, setiap kita bebas untuk memilih cara kita. Tetapi kiranya ya, orang yang melakukan pencarian dengan ya kesadaran batinia, dengan kualitas spiritual yang baik ya, dia tentu mengekspresikan pencariannya itu bukan dengan menjudge, bukan dengan mengkritik, bukan dengan menyerang cara pandang keyakinan yang lain, melainkan
seorang pesiara yang baik ya, dia masuk dalam dirinya, masuk dalam keheningan ya, mencoba mencerna, memaknai apa yang ya, Tuhan lakukan kepadanya, mendalaminya, membawanya dalam kehidupannya, memaknainya dalam sejarah hidupnya. Bukan sebaliknya, justru mengkritik, menyerang cara pandang yang lain. Saya kira dalam arti itulah ya, dialog dalam arti yang sesungguhnya, hidup bertetangga dalam arti yang sehat ya, begitu ya. Saya mencerna apa yang saya yakini dan kemudian mencari cara yang baik dan tepat untuk bisa berdialog dan hidup bersama dengan orang-orang di sekitarku ya, tetangga di sekitarku. Teman-teman sekalian, ini ajakan dari saya untuk ya, terutama memperdalam iman kita, menambah literasi kita, memperluas cara pandang kita sehingga kita tidak beragama dengan cara yang sempit dan dangkal. Salam damai, salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.